everyone, selamat datang kembali di channel saya, channel Garuda Skrimo Project ya. Dengan saya Joe Silaman dan kali ini ya kita kembali beropini atau menganalisis pemain-pemain yang dipanggil ke training camp timnas U23 untuk Piala AFF U23 bulan depan, bulan Juli, 15 sampai 29 Juli di Jakarta di Indonesia. Dan kali ini saya ingin membahas deretan pemain tengah yang dipanggil. Saya bacakan dulu listnya di samping ini. Ada Rivaldo Pakpahan dari Borneo FC, Robi Darwis dari Persib Bandung, Tony Firmansyah dari Persebaya, Raihan Hanan Persija Jakarta, Yardan Yafi Persita Tangerang, Arkan Fikri Arema, dan Firman Juliansyah Semen Padang. Nah, saya akan meng-highlight beberapa nama. Yang pertama adalah Rivaldo Pakpahan. Jadi Rivaldo juga sudah bermain dengan timnas senior di Piala AFF yang notabene adalah para pemain U23, satu caps, lahir 20 Januari 2023, umurnya adalah 22 tahun, tinggi 172 cm, dan klubnya Borneo FC. Ya, Rivaldo memang ada gelandang yang bisa dibilang stylish ya, gelandang rajin, bekerja keras, dan menjadi penyeimbang di timnas. Tapi memang Rivaldo ini adalah tipe MC yang bukan ke belakang bertahan, tapi juga bukan yang ke depan untuk terlalu menyerang. Ya, memang benar-benar purely MC. Dan akan menarik melihat kiprahnya jika memang nanti dipakai oleh Gerald Vandenberg adalah tipe 3-4-3 atau 4-3-3, di mana peran Rivaldo Pakpahan di situ. Kita sangat menarik untuk menantikannya. Berikutnya Robi Darwis. Robi Darwis lahir 2 Agustus 2023, usianya 22, lahir 2 Agustus 2003 ya. Tinggi 170 cm dan klubnya Persib Bandung. Senior caps-nya 4 karena berkali-kali dia masuk sebagai pemain pengganti di AFF. Nah, Robi Darwis sendiri tipe gelandang pekerja keras kalau menurut saya ya. Sedikit di belakang tapi bisa maju ke depan. Walaupun dia bukan murni juga gelandang bertahan. Nah, itu yang saya sangat menarik. Jika pola 3-4-3, Robi Darwis akan memiliki satu peluang untuk menempati salah satu posisi dari MC. Begitu juga Rivaldo Pakpahan. Tapi kita harus melihat juga siapa yang lain di sana. Ya, ada beberapa pemain lain di sana. Robi Darwis sendiri penampilannya cukup mengesankan ketika berkali-kali masuk sebagai pemain pengganti. Namun memang butuh banyak touch dari pelatih untuk memaksimalkan kemampuan dia. Tony Firmansyah berikutnya. Nah, ini salah satu DM Indonesia menurut saya ya. 14 Januari 2025, masih usia 20, sangat menarik. Tinggi 167, klub Persebaya, dan junior caps ya. Belum pernah bermain buat tim senior, tapi dia sudah bermain 25 kali buat tim dari berbagai kelompok umur. Jadi cukup menarik Tony menunggu kiprah Tony Firmansyah, tapi dia salah satu DM yang menurut saya berpeluang jika Indonesia memakai 3-4-3. Sangat berpeluang menempati salah satu itu. Ya. Kemudian Raihan Hanan, 2 April 2004, usia 21 tahun, tinggi 172, klub Persija, senior caps-nya 3 kali, masuk juga bermain saya ingat 1 kali start kalau tidak salah di Piala AFF U23 ya. Nah, Piala AFF kemarin yang ada di Desember bersama coach Sintayong. Jadi Raihan ini adalah gelandang playmaker. Menarik karena dia bisa maju menyerang juga. Ya, tipe playmaker yang mengatur tempo permainan dan bermain di lebih ke ya MC, posisi MC midfielder center. Tapi menarik untuk lihat bagaimana Raihan nanti diolah kemampuannya oleh Gerald Vandenberg di tim ini ya. Berikutnya, nah ini dia kalau kata orang sih layak kita ya, pemain kelahiran Sumatera Utara, Arkan Fikri, 28 Desember 2004, umur masih 20 tahun, ya, tinggi 165 cm, klubnya Arema FC, tapi senior caps-nya sudah 8. Jadi banyak juga dipanggil berkali-kali oleh STY. Nah, yang menarik dari Arkan Fikri ini adalah penampilan dia juga yang mati-matian bermain ketika Indonesia bermain di Piala Asia U23 ya. Jadi punya peran dan memang penalti dia gagal di situ dan itu waktu itu sempat membuat dia stres sehingga ketika Indonesia menang luapan emosinya di depan yang disorot kamera itu luar biasa. Tapi
Arkan Fikri, gelandang pekerja keras, tipe playmaker. Nah, menurut saya ada kemungkinan ketika dipasang jika Indonesia bermain dengan posisi 3-4-3 adalah Tony Firmansyah berada di DM, kemudian Arkan Fikri ini bisa seperti Joy Pelepesi dan Tom Haye. Itulah Tony Firmansyah dan Arkan Fikri. Namun jika bermain 4-3-3 atau dengan 3 gelandang, ada kemungkinan satu lagi ditempati oleh Rivaldo Pakpahan untuk posisi itu ya. Jadi memang cukup menarik dan lebih ke Robbie Darwis dan Ryan Nahanan untuk bisa menggantikan mereka berdua. Tapi saya cukup yakin dua orang ini Arkan Fikri dengan kemampuan dia olah bola yang sangat baik, distribusi bola ya. Walaupun memang masih perlu banyak ditingkatkan, kita lihat terakhir kali main di AFF, tapi sangat berbakat, sangat bekerja keras dan bisa diandalkan oleh tim. Nah, saya pikir dengan arahan yang tepat dari Gerard Vandenberg dan tim kepelatihan lain, Arkan Fikri bisa bersinar di Piala AFF kali ini di lini tengah dan memimpin lini tengah, bisa dibilang jenderal lini tengah kita. Ya, nah menarik untuk melihat bagaimana pergerakan para midfielder Indonesia nanti di sana dengan saat ini tidak adanya pemain diaspora atau naturalisasi seperti Ivar Jenner di lini tengah ini, atau bahkan nanti di lini depan kalau kita bahas tidak adanya Rafael Struijk. Saya pikir ini sangat menarik bagaimana Indonesia bisa dengan baik mengembangkan permainan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih Gerard Vandenberg. Inilah kesempatan pemain-pemain asli Indonesia di sini tanpa membeda-bedakan naturalisasi atau bukan, tapi ini kesempatan juga buat pemain-pemain yang bermain di dalam negeri menunjukkan bahwa mereka juga mampu melakukan sesuatu ya, wala dan berproses menuju level yang lebih tinggi. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dan share ke teman-teman, share di grup-grup WhatsApp. Kita bangun sama-sama channel ini dengan satu tempat beropini, berpendapat, dan juga menganalisis apa yang terjadi di dunia sepak bola Indonesia. So, tunggu video berikutnya mengenai lini depan. Until next time.